Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Ini adalah pertemuan dan pembelajaran pertama kita. Walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring, saya berharap kalian tetap semangat ya. Oke, pada semester ganjil ini kita akan belajar tentang etika profesi. Apa sajakah materi yang akan kita bahas? Baik, kompetensi dasar yang pertama yang kita bahas yaitu tentang memahami entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Indikator pencapaiannya itu siswa kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian industri, kemudian dapat menjelaskan jenis-jenis industri, kemudian yang tiga dapat mengklasifikasikan macam-macam entitas industri jasa keuangan, dan yang terakhir dapat mengumpulkan informasi jenis produk dan industri jasa keuangan. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi yang pertama. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang pertama, nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan berdasarkan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi dalam bentuk portofolio. Baik, yang pertama ya, industri. Pengertian industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan. Jadi kegiatan dari industri adalah menghasilkan barang jadi, yang itu dengan cara mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi produk, kemudian tujuan adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis industri. Yang pertama, berdasarkan tempat bahan baku itu berasal. Yang pertama, industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya adalah pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada tulisan yang berwarna merah, itu merupakan tugas yang harus kalian cari. Boleh cari melalui literasi atau dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang kedua, kalau di sini disuruh mencari tentang pengertian dan contoh, maka kalian harus mencari pengertian dan contohnya. Kemudian yang kedua, industri non ekstraktif, yaitu apa pengertiannya, kemudian apa contohnya. Kemudian yang ketiga, industri fasilitatif, yaitu apa pengertian dan contohnya. Itulah tugas yang harus kalian cari. Yang kedua, berdasarkan produktivitas perorangan, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu industri primer. Apakah industri primer itu? Industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Artinya adalah produknya tanpa diolah tetapi langsung bisa dijual. Contohnya apa? Hasil produk pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Artinya dia tidak diolah tetapi langsung bisa dijual. Itu pengertian dan contohnya. Yang selanjutnya untuk B dan C, industri sekunder dan industri tersier, itu merupakan tugas yang harus kalian cari. Selanjutnya yang B, industri jasa keuangan. Ya, apakah pengertian dari perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan maksud memperoleh keuntungan. Contohnya ada perusahaan angkutan. Nah, di sini maksudnya adalah produk yang dihasilkan dari perusahaan jasa ini adalah produknya tidak berwujud. Artinya apa? Tidak nampak tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Walaupun perusahaan jasa menghasilkan produk yang tidak berwujud, tetapi dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan yang namanya produk sebagai untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi produknya tidak nampak, ya, produknya tidak nampak tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya, lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Apa sih sebenarnya perbankan? Perbankan adalah suatu badan usaha yang kegiatannya melakukan menghimpun
dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, ini ada yang bertanya nanti, Bu, menghimpun itu bagaimana? Menghimpun itu dalam bentuk menabung, menabungnya bisa dalam tabungan atau dalam deposito dan lain sebagainya. Kemudian menyalurkannya bagaimana? Menyalurkannya itu adalah dengan meminjamkan dana kepada masyarakat. Jadi kalau dilihat dari pengertian tadi, kegiatan utama perbankan itu ada 3. Yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga adalah memberikan jasa atau servis kepada masyarakat. Contohnya apa kalau jasa? Jasa transfer, kemudian pembayaran, clearing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bank itu dibagi menjadi 3. Ada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank sentral. Apakah bank umum itu? Bank umum adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau konvensional itu apa? Yang hal-hal yang dilakukan berdasarkan kesepakatan umum. Jadi bank umum, kalian selanjutnya ada bank perkreditan rakyat, itu kalian cari pengertiannya. Kemudian bank sentral, kalian cari pengertiannya. Kemudian contohnya boleh kalian ambil dari lingkungan yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya 2, berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan pemilikannya, bank itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah itu apa? Kemudian bank milik pemerintah adalah bank di mana baik akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan baik bank itu dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau untungnya dimiliki oleh pemerintah dan rugi juga ditanggung oleh pemerintah. Itu bank milik pemerintah. Pengertiannya contohnya apa? Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bank milik swasta nasional. Kemudian kalian cari pengertian dan contohnya. Kemudian yang ketiga, bank milik asing. Kalian cari pengertian dan contohnya. Dan yang keempat, bank milik campuran. Kalian cari pengertian dan contohnya. Sudah diingatkan tadi, carinya boleh melalui literasi atau bahan lainnya. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya adalah kegiatannya hampir menyerupai seperti bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi dia bukan disebut sebagai bank. Kemudian yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, koperasi. Apa koperasi? Yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang sosial maupun budaya. Jadi modalnya itu berasal dari anggota, yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Contohnya misalnya yang KUD yang ada di sekitar kita. Kemudian penggadaian, kamu cari pengertiannya, contohnya kalian cari. Kemudian yang ketiga, perusahaan sewa guna atau disebut juga dengan leasing, kalian cari pengertian dan contohnya. Dan yang keempat, perusahaan anjak piutang, kalian cari pengertian dan contohnya. Demikianlah materi pada hari ini. Ada contoh yang kalian harus cari, itu adalah tugas yang harus kalian cari di rumah dalam bentuk portofolio dengan tulisan yang berwarna merah. Demikianlah materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.